Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas soal ujian akhir semester penganggaran perusahaan tahun sebelumnya. Jadi di sini ada PT Karya Makmur yang akan menganggarkan penjualannya untuk anggaran penjualan, anggaran pembelian bahan baku, dan sebagainya. Lalu, PT Karya Makmur ini menganggarkan untuk tahun 2014 dengan data realisasi dan rencana penjualannya itu sebagai berikut. Maka rekan-rekan harus mencatat terlebih dahulu atau dipindahkan ke Excel agar lebih mudah untuk data penjualan ini. Kita masukkan. Oke, baik. Setelah dipindahkan ke Excel, jangan lupa rekan-rekan, jika di penghasilan penjualan itu dalam bentuk jutaan rupiah, maka ditambahkan jutaan rupiah. Yang awalnya di data 910.000, jika dipindahkan ke Excel menjadi 910 miliar. Karena ada keterangannya. Begitupun juga untuk harga jual perusahaan. Selanjutnya, kita akan mencari penjualan perusahaan dengan cara penjualan perusahaan dalam bentuk rupiah dibagi dengan harga jual di tahun tersebut. Maka di tahun 2010 penjualan perusahaannya yaitu sebesar 700.000 unit. Lakukan hal yang sama sampai dengan 2014. Oke, selanjutnya kita baca ke soal. PT Karya Makmur itu memprediksi bahwa di permintaan pasar pada tahun 2014 itu mengalami penurunan. Ini loh, akan mengalami pertumbuhan negatif sebesar 10%. Ingat, pertumbuhan negatif itu bukan berarti dia mengalami pertumbuhan, mengalami kenaikan. Ini juga agak menjebak ya soalnya ya. Kalau pertumbuhan negatif berarti dia mengalami penurunan penjualan sebesar 10% dari tahun 2013. Namun, penurunan tersebut itu dapat ditutup dengan permintaan pasar baru yaitu luar negeri. Maka kesimpulannya, jika dia mengalami penurunan 10%, lalu penurunan tersebut bisa ditutup atau bisa di-handle dengan pasar baru, maka penjualan di tahun 2014 nilainya berapa? Sama dengan tahun 2013. Karena dia tidak mengalami kenaikan dan juga penurunan kan? Ya. Lalu di pasar luar negeri itu presentasenya kan 10%. Ya kan? Karena 10% tadi kan ditutup dengan pasar baru. Maka yang dalam negerinya ya 90%. Oke. Langsung aja 0,1 atau 10% dikalikan dengan 800.000. Untuk yang dalam negeri juga sama. 0,9 dikalikan dengan 800.000. Nah, jadi penjualan di luar negeri itu sebesar 80.000 unit dan dalam negeri sebesar 720.000 unit. Ingat, ini dalam bentuk setahun. Jika dibuat tabel itu kan per triwulan, maka dibagi 4 karena satu tahunnya ada 4 triwulan. Ya. Karena kita fokus ke dalam negeri, maka 720.000 dibagi dengan 4. Lakukan hal yang sama sampai TW4. Berarti ini sama ya nilainya ya. Nah. Lalu di sini di soal harga jual perantara pemasaran di pasar dalam negeri itu sebesar 2.100.000. Karena di keterangan soal tidak ada untuk triwulan selanjutnya mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Karena tidak ada di keterangan soal, maka harganya tetap dari triwulan 1 sampai triwulan 4 harganya tetap 2.100.000. Oke, kita tarik aja ke bawah biar cepat. Selanjutnya, jumlah gampang ya rekan-rekan, tinggal dikali aja unit kali harga jual. Oke.
Kita tarik ke bawah. Oke, selanjutnya kita ke pemasaran luar negeri. Pemasaran luar negeri itu kan 80.000 unit ya setahunnya. Kalau per triwulan berarti dibagi 4 ya. Oke, sama berarti ya 20.000. Oke, untuk harga jual di keterangan soal itu ini ya. Sedangkan untuk perantara pasar luar negeri lebih tinggi 20% dibandingkan harga dalam negeri. Berarti tinggal 120% dikalikan dengan harga jual dalam negeri. Oke, kita tarik ke bawah. Kita jumlah unit kali harga jual. Oke. Jangan lupa kita jumlah ya penjualan di 1 tahunnya berapa. Dalam bentuk unit dan juga dalam bentuk rupiah. Karena kita biasanya soalnya itu dalam bentuk Google Form. Dan di dalam soal itu biasanya berbeda-beda. Ada yang ditanya per TW, ada yang 1 tahun kayak gitu. Jadi, total penjualan PT Karya Makmur di tahun 2014 itu sebesar 1 triliun sekian. Kalau dalam bentuk rupiah. Kalau dalam bentuk unit yang ditanya berapa penjualan PT Karya Makmur, ya ini langsung 800 unit. Ya, keseluruhan. Oke, dalam anggaran penjualan ini masih mudah ya rekan-rekan ya. Oke, selanjutnya yaitu anggaran produksi. Ketika kita menganggaran produksi, maka rencana penjualannya dilihat dari rencana penjualan perusahaan pada tahun tersebut, yaitu 800.000. Karena yang diminta per TW, maka kita bagi 4 ya. 800.000 dibagi 4. Langsung geser ke kanan. Nah, untuk persediaan akhir, kita lihat di soal persediaan akhir barang jadi akhir triwulan 1 sebanyak 50.000. TW2 25, TW3 50. Maka kita masukkan ke data 50.000. TW2 25.000. TW3 50.000. TW4 125.000. Untuk mencari barang tersedia, ini ditambah ya, rencana penjualan, ditambah persediaan akhir. Langsung tarik aja. Persediaan awal sekarang. Persediaan akhir tahun 2013 ditetapkan sebesar 125.000. Dikarenakan kita menganggarkan tahun 2014, maka ini persediaan akhir tahun sebelumnya akan masuk ke persediaan awal periode setelahnya. Paham ya? Jadi di sini 125.000. Lalu untuk TW2 sama kayak tadi. Persediaan akhir periode sebelumnya akan menjadi persediaan awal di periode setelahnya. Berarti di sini persediaan akhir TW1 akan menjadi persediaan awal di TW2. Ini kita tinggal tarik aja teman-teman, akan mengikuti nanti. Nah, untuk mencari tingkat produksinya tinggal barang tersedia dikurangi dengan persediaan awal. Sudah. Ketemu tingkat produksinya per TW ketemu. Kalau diminta per tahun ya tinggal aja di total atau di sum. Nah, lalu persediaan akhirnya jangan di total ya. Karena kita cari per tahun berarti persediaan akhir itu berada di TW4. Lalu di persediaan awal juga begitu. Karena awal maka ada di TW1. Nah, ini sama di jumlah. Terus ini dikurangi. Oke, berarti tingkat produksinya tahun 2014 itu sebesar 800.000. Oke, masih mudah ya rekan-rekan. Kita lanjutkan. Oke, selanjutnya yang diminta adalah anggaran biaya bahan baku.
Di anggaran biaya bahan baku itu terdapat 3 tabel yang harus kita buat terlebih dahulu. Yang pertama kebutuhan bahan baku, yang kedua pembelian bahan baku, yang ketiga anggaran persediaan, mohon maaf 4 ya, baru anggaran biaya bahan baku habis digunakan. Oke, lalu yang pertama kebutuhan bahan baku. Produksinya kita masukkan dulu per TW dari mana? Dari ini, dari anggaran produksi ini. Kita copy paste aja. Kita copy paste. Nah, lalu SP-nya itu standar penggunaan bahan baku. Kita baca. Nih, diketahui standar penggunaan bahan baku untuk setiap 100 unit barang membutuhkan bahan baku sebanyak 5.000 unit. Maka SP-nya berapa? SP-nya 5.000 dibagi 1.000 unit. Maka SP-nya 5 per unit ya ini. Baru ini kita kali, kita total. Nah, setelah itu kita jumlah aja, kita sum ya. Nah, ini nggak usah. Masih mudah untuk kebutuhan bahan baku. Untuk selanjutnya yaitu pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku ini. Oke, yang selanjutnya yaitu anggaran pembelian bahan baku. Kebutuhan bahan baku dilihat dari anggaran kebutuhan BB. Ini tinggal kita copy paste aja. Kita copy, terus kita paste spesial, value and transpose. Nah, oke, selanjutnya kita baca. Persediaan akhir bahan baku itu berbeda dengan persediaan akhir barang jadi. Jadi rekan-rekan jangan sampai masukkan nilai yang salah. Karena yang kita kerjakan hari ini adalah bahan baku. Persediaan bahan baku ini loh maksud saya. Nah, persediaan bahan baku pada akhir tahun 2013 direncanakan 100.000. Maka persediaan akhir di tahun sebelumnya akan menjadi persediaan awal di tahun sekarang, yaitu 100.000. Lalu persediaan bahan baku per 30 Desember 31 Desember ditetapkan sebesar 100 unit. Karena persediaan awal dan persediaan akhirnya sama 100.000 unit, maka kita tarik aja salah satu supaya kita bisa menghitung nilai pembeliannya. Ini kan tinggal ditambah. Nah, persediaan awalnya adalah dilihat dari TW1. Ini kita tarik juga. Oke. Mencari pembelian tinggal 725 dikurangi pembelian. Mohon maaf, persediaan awal maksud saya. Nah, sudah. Tinggal kita masukkan harganya. Harga mana harga? Ini. Realisasi harga beli per unit bahan baku TW4 tahun 2013 adalah 40.000. Perkiraan harga beli per 10 unit bahan baku di tahun 2014 adalah 500.000. Tapi ini untuk 10 unit. Kalau per unitnya berarti tinggal 500.000 dibagi 10. Ya, jadi di sini 500.000 dibagi 10 unit. Oke, jadi harga bahan baku per unitnya adalah sebesar 50.000 unit. Kita tarik sampai ke TW4, lalu kita kali aja nilai pembeliannya. Pembelian dikali dengan harga, maka akan ketemu hasilnya. Oke, sudah. Oke, baik, saya lanjutkan untuk anggaran persediaan bahan baku. Persediaan awal bahan baku pada TW1 adalah senilai 100.000. Harganya menggunakan harga di tahun kemarin, di realisasi persediaan akhir di tahun kemarin, yaitu adalah senilai, kita lihat di soal ini. Realisasi harga beli per unit
pada TW4 adalah sebesar 40.000. Maka kita catat 40.000. Ya. Oke, ini tinggal dikali aja. Unit dikalikan dengan harga. Oke. Ini kita tarik ke bawah ya, rekan-rekan, biar cepat. Oke. Lalu untuk pembeliannya kita lihat di anggaran pembelian, yaitu senilai 625. Untuk harganya menggunakan harga 50.000. Karena yang disuruh menggunakan metode last in first out, yang artinya persediaan akhir dulu yang harus dikeluarkan, maka langsung aja. Kan kalau persediaan akhir yang digunakan berarti kan persediaan akhirnya kan habis. Ya. Berarti langsung aja digunakannya langsung pembelian menggunakan harga 50. Nah, sisanya kan pasti persediaan awal. Ya. Kan? Betul ya? Jadi ini persediaan awal, harganya juga pakai persediaan awal, persediaan akhirnya. Gitu. Sama-sama 100.000 kan, tapi di sini tabelnya. Lalu lakukan hal yang sama sampai TW4. Ya, ini kita copy paste dulu, karena kan persediaan akhir di TW1 akan menjadi persediaan awal di TW2. Oke. Lakukan hal yang sama ya rekan-rekan. Pembelian. Ini 875 pada TW2. Harganya 50.000. Ini kita tarik, terus digunakannya adalah sebesar 875. Harganya menggunakan harga 50.000. Lalu persediaan akhirnya tetap 100.000. Gak kurang, gak lebih. Nah, lakukan hal yang sama sampai TW3. Ini saya copy paste aja biar cepat ya. Nah, mohon maaf. Nah, oke, tabel yang selanjutnya yaitu anggaran biaya bahan baku habis digunakan. Ini kita rekap lah istilahnya. TW1 nilainya berapa itu dilihat di ini, digunakan totalnya, nilai keseluruhan. Nah, saya kuning-kuning ya. TW2 juga sama, dilihat dari ini 43750. TW3 juga sama, 56. TW4 juga sama. Nah, baru ini kita total. Jadi biaya bahan baku yang habis digunakan pada tahun 2014 oleh perusahaan ini yaitu sebesar 200 juta rupiah. Lalu selanjutnya biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung ini produksinya itu diperoleh dari anggaran produksi ya. Ini diperoleh dari anggaran produksi. Lalu DLH-nya kita baca. Untuk memproduksi 10 unit barang membutuhkan waktu selama 5 hari dengan jam kerja perharinya 8 jam. Maka jumlah tenaga kerja langsungnya sebanyak 3 orang. Maka cara menghitungnya gimana? Tinggal dikali aja 5 hari dikali 8 jam dikali 3 tenaga kerja dibagi 10 unit. Karena kita harus mencari satuannya berapa standar DLH-nya. Ya. Ketemu hasilnya adalah 12. Ini kita tarik aja ke bawah. Selanjutnya untuk tarif biaya, ini ada tulisannya. Dan tarif upah tenaga kerja dalam proses produksi selama tahun 2014 ditetapkan sebesar 25.000 per jam. Ya, tinggal aja dimasukin. Ini kita tarik ke bawah juga karena satuannya sama, tinggal dikali produksi dikali DLH dikali tarif. Nah, jadi biaya TKL pada TW1 adalah senilai 37.500 dan seterusnya. Ini juga kita total.
Oke, selanjutnya yaitu Oke, baik, saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu anggaran harga pokok produksi. Yang pertama, persediaan barang dalam proses awal. Karena di keterangan soal tidak ada persediaan barang dalam proses, maka kita kosongkan saja. Ya. Selanjutnya, untuk biaya bahan baku langsung ini kita ambil dari anggaran biaya bahan baku. Mana anggaran biaya bahan baku habis digunakan ini. Ini kita copy paste. Kita paste value, paste spesial, value and transpose. Nah, lakukan hal yang sama buat biaya tenaga kerja langsung juga. Biaya tenaga kerja langsung kan ini. Kita copy aja. Kita copy. Paste spesial, value, and untuk biaya overhead pabrik di keterangan soal ini ya, biaya overhead pabrik TW1 diperkirakan sebesar 29, itu kita masukkan 39375. Untuk TW2 30625. Untuk TW3 31. Untuk TW4 juga sama ya. Lalu karena tidak ada persediaan dalam proses, maka kita kosongkan aja baik akhir atau awal. Ya. Lalu harga pokok produksi itu dihitung dengan cara ini tambah aja. Persediaan barang, mohon maaf. Nih, kurangi, salah, ditambah UP dikurangi sama ini. Oke, ketemu hasilnya sekian, harga pokok produksi. Ini secara keseluruhan. Kalau ingin mengetahui harga pokok produksi per unit, maka tinggal dibagi aja. Harga pokok produksi dibagi sama tingkat produksi, bukan tingkat penjualan, tapi tingkat produksi. Tingkat produksinya kan ini. Nah, sudah, kita tarik aja ke samping kanan. Ini clear. 75. Ini juga DW3. Ini juga DW4. Nah, sorry. Agak sulit ya kalau pakai Excel, teman-teman. Bagi DW4, sudah. Lalu, kalau misal ingin mengetahui, ini tinggal di zoom aja. Kalau misal di soal, nanti disuruh berapa total keseluruhan. Total keseluruhan ini, apa? HPP harga pokok produksinya gitu, misal ya. Sama kok nanti ini berarti dibagi 700 ya. Mohon maaf 800 ini total produksinya. Sama nanti 706. Kalau misal ditanya berapa harga pokok produksi pada tahun tersebut, maka kamu jangan lupa klik yang 706. Oke. Selanjutnya yaitu anggaran pokok penjualan. Anggaran pokok penjualan itu dihitung dengan cara persediaan barang jadi awal ditambah HPP produksi dikurangi persediaan akhir, maka hasilnya adalah harga pokok penjualan. Tapi ingat, yang dimasukkan persediaan barang jadi awal itu di persediaan barang jadi di anggaran produksi. Itu kan ada persediaan barang jadi awal dan akhir. Tapi jangan langsung dimasukkan, kita harus kalikan dulu. Kita kalikan dengan ini, nilai HPP-nya ini, HPP per unitnya itu dikali. Contoh, persediaan barang jadi awal pada TW1 adalah senilai 125. Nilai 125 ini dikalikan dengan 785.000.
Maka hasilnya ini baru yang dimasukkan ke tabel anggaran pokok penjualan. Paham ya sampai sini ya? Ini value and kalau misal saya kecepatan nanti kalian atur sendiri ya. Lalu harga pokok produksinya itu diambil dari ini, yang ini ya. Bukan per unit lagi, tapi yang keseluruhan. Oke, kita copy paste. Lalu harga persediaan barang jadi akhir sama. Persediaan barang jadi akhir pada TW1 adalah senilai 50.000. Itu dikalikan dengan ini ya, nilai HPP per unitnya. Nah, hasilnya ini baru kita masukkan ke tabel. Value and Oke. Lalu harga pokok penjualannya, mohon maaf, harga pokok penjualannya sama. Persediaan barang jadi awal ditambah harga pokok produksi, harga pokok produksi dikurangi dengan harga persediaan barang jadi akhir. Nah, nanti ketemu harga pokok penjualannya berapa pada TW1, TW2, TW3, dan TW4. Tapi, kalau misal ditanyakan berapa harga pokok penjualan pada tahun 2014, maka kalian harus menghitung keseluruhan. Persediaan barang jadi awal kita ambil di TW1 ya, ingat. Untuk barang jadi akhir kita ambil TW4, lalu baru kita hitung. Oke. Ini kalau yang ditanya, harga pokok penjualan pada tahun 2014 adalah senilai 579 sekian, oke? Lalu selanjutnya yaitu anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi itu ada pendapatan, ada pokoknya seperti laba rugi pada umumnya. Oke, udah paham ya pasti. Lalu kita lihat pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan ini dari mana aja? Dari dalam negeri atau luar negeri? Kita lihat di anggaran penjualan ini ya. Di anggaran penjualan, mana anggaran penjualan? Ini. Ternyata penjualannya dari dalam negeri dan luar negeri ya. Maka ini kita copy paste aja, oke? 1 miliar berapa sekian itu dalam negeri pendapatannya. Oke, lalu yang luar negeri berapa? Kita lihat di atas ya. Mana ini? Senilai 201 sekian. Oke, baru nanti kita total, kita zoom. Sorry. Oke, sudah. Lalu, harga pokok penjualannya kita masukkan. Harga pokok penjualannya itu, karena laba ruginya yang diminta pada tahun 2014, maka kita ambil yang per tahun ya, jangan yang per TW-TW. Setelah itu laba kotor, kurangi aja. Lalu, di sini biaya operasi. Perkiraan biaya operasi akan dikeluarkan perusahaan pada tahun 2014 adalah senilai 200 miliar. Untuk aktivitas pemasaran, ya udah ini tinggal kita masukkan aja. Untuk aktivitas biaya administrasi umum itu sebesar 350 miliar, tinggal masukkan. Oke, baru kita total berapa biaya operasinya. Oke, setelah itu baru kita laba kotor dikurangi dengan total biaya operasi. Maka akan ketemu laba bersihnya senilai berapa. Karena tidak ada di keterangan, tidak ada pajak yang diambil atau membayar pajak, maka hiraukan saja. Oke? Oke, sampai laba rugi saya rasa mudah ya rekan-rekan. Selanjutnya, oke, saya lanjutkan untuk anggaran variabel. Nah, telah diketahui anggaran variabel itu apa aja sih ya? Jadi itu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Semuanya. Itu kita masukkan contoh biaya operasi. Biaya operasi di sini nih ya. 200.000 untuk pemasaran dan 350.000 untuk biaya umum. Dari total biaya tersebut, itu 60% berupa variabel dan sisanya adalah biaya tetap. Ingat, dari total biaya tersebut. Berarti di sini tinggal 60% dikalikan dengan total biaya.
Ini ya 550. Yang 40% sama, kalikan total biayanya. Nah, setelah itu dikarenakan biaya variabel ini buat keseluruhan. Kalau kita ingin tahu biaya variabel per unitnya berapa, ini kan untuk memproduksi 800 unit ya ini. Lihatnya dari sini. Dari total produksi ini kan. Karena biaya tersebut itu dibuat memproduksi 800.000 unit, maka kalau kita mencari per unitnya, gini ya, 800, tinggal aja 330 ini dibagikan dengan produksi. Maka biaya variabel untuk biaya operasi per unitnya adalah sebesar 412.500. Ingat, persamaan anggaran variabel itu Y sama dengan A plus BX. A adalah biaya tetap plus biaya variabel, B-nya biaya variabel, X-nya adalah unitnya. Oke, berarti di sini persamaannya berapa untuk biaya operasi? Berapa? 220 dikali berapa? 412.500 X. Mohon maaf, X ya. Oke, sampai sini bingung? Oke, selanjutnya adalah biaya variabel. Biaya variabel ini dari mana? Dari anggaran biaya variabel ya. Mana anggaran biaya variabel? Biaya variabel. Biaya bahan baku ini maksudnya. Oke, lalu kalau kita mencari biaya variabel per unit sama caranya. 200.000 ini dibagikan dengan produksinya. Nah, maka ketemu biaya variabel per unitnya adalah sebesar 250.000. Maka persamaannya bagaimana? Karena di soal ini tidak ada soal yang spesifik kalau biaya bahan baku langsungnya itu adakah biaya tetap atau biaya variabel saja, maka kita langsung tulis biaya variabel saja ya, karena tidak ada keterangan ada biaya tetapnya di bahan baku langsung. Jadi langsung aja di sini 250.000 X. Sekarang TKL. TKL sama. Biaya TKL-nya berapa? Mana biaya TKL? TKL. Mana sih TKL? Ini ya, 240 juta sekian lah. Sama, dibagi juga. Dibagi 800. Nah, karena tidak ada keterangan juga bahwa biaya TKL itu termasuk biaya tetap atau biaya variabel dan sebagainya, maka kita asumsikan biaya TKL sepenuhnya adalah biaya variabel. Maka 300x. Oke, dari sini baru kita bentuk tabel anggaran variabelnya dengan cara sama teman-teman. Persamaannya kan ini. TKL, mana TKL ini? Y sama dengan 300x. Kalau yang BBL mana? Y 250x. Biaya tetapnya kan tidak ada, tulis 0. BBL-nya juga tidak ada, tulis 0. Ya. Maka kita total secara keseluruhan, baru kita ketemu ternyata di perusahaan PT Karya Makmur ini, itu biaya tetapnya yang dikeluarkan adalah sebesar 220 juta. Sedangkan untuk biaya variabel adalah sebesar 962.500. Kalau misal di soal ditanya, kan soalnya dalam bentuk Google Form ya, biasanya. Berapa biaya variabel PT Karya Makmur, baru ini kamu masukkan. Adalah senilai sekian. Oke? Selanjutnya yaitu anggaran kas. Anggaran kas itu meliputi dua, yakni anggaran penerimaan kas dan juga anggaran pengeluaran kas. Anggaran penerimaan kas itu berarti uang yang masuk itu dicatat semua. Uang yang masuk di perusahaan ini apa?
hanya penjualan saja kan, berarti ya kita masukkan penjualannya. Ini didapat dari anggaran penjualan ya, tinggal di copy-copy aja. Oke. Lalu untuk anggaran pengeluaran kas juga sama. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Apa aja? Biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan juga biaya operasi. Itu semua dimasukkan. Baru kita total. Jadi total penerimaan kasnya pada tahun 2014 adalah sebesar sekian, untuk pengeluarannya adalah sebesar sekian. Lalu kita buat anggaran kas finalnya atau anggaran fixnya. Ini karena di soal tidak ada saldo awal. Kalau misal di soal ada saldo awal, misal saldo awal perusahaan pada tahun sekian adalah sebesar 100 juta, maka kalian masukkan ya, jangan sampai lupa. Karena di sini kebetulan tidak ada, maka langsung saja penerimaan kas dimasukkan dikurangi dengan pengeluaran kas. Oke, jadi saldo akhir perusahaan pada tahun sekian itu sebesar berapa? Gitu ya. Oke, selanjutnya kita disuruh membuat skenario pengendalian untuk masing-masing perkiraan. Ini jadi berhubungan semua, dari anggaran penjualan sampai BEP itu berhubungan ya. Jadi kalau misal kalian salah di awal, hati-hati. Oke, ini buatlah skenario pengendalian. Total fixed cost ini biaya tetap. Itu berapa perusahaan? 220 juta kan? Ini loh. Kita cari BEP-nya dulu. BEP adalah titik tengah perusahaan itu tidak menghasilkan laba dan juga tidak rugi. Jadi di tengah-tengahnya ya. Jadi BEP perusahaan itu TFC-nya 220 juta. Ini dari anggaran variabel. Lalu TVC-nya juga sama dari anggaran variabel. Ini anggaran variabelnya. Cuman ini kan masih per unit. Kalian kalikan 800 unit ya. Ini kan nilai keseluruhan. Setelah itu VC per unitnya yang tadi yang 962. Lalu TR ini total revenue atau total pendapatan yang diterima oleh perusahaan tersebut. Total pendapatannya adalah berapa? Ini kan penerimaan ke sini. Kalian masukkan aja. Terus Q adalah quantity atau unit produksi ya. Oke. Sudah ada diketahuinya, sekarang kita masukkan ke rumus. Rumusnya adalah BEP rupiah sama dengan TFC dibagi 1 min TVC per TR. Wis, kalian masukkan sendiri. Langsung pakai ini Excel, langsung ketemu nanti. Nah, oke. Yang BEP unit rumusnya ini kalian masukkan. Kalian masukkan, terus nanti ketemu hasilnya, udah. Jadi perusahaan pada kondisi memproduksi 186.520 unit, perusahaan tidak menghasilkan laba dan juga rugi. Begitupun juga dengan yang rupiah. Oke, selanjutnya di soal itu kan jika terjadi kenaikan biaya tetap sebesar 10% dan juga penurunan volume penjualan sebesar 10%. Kita buat dulu yang biaya tetapnya ya. Jika biaya tetapnya, mana biaya tetap? Ini jika biaya tetap naik. Ya udah, berarti kita masukkan sesuai instruksi. Kalau misal naik 10%, biaya tetapnya berarti kan 110% dikalikan dengan biaya tetap yang lama. Mana biaya tetap lama? Ini kan. Nah, baru dimasukkan sesuai dengan rumus ini, sama rumusnya, cuman dimasukkannya sesuai ini. Yang ketika yang diminta TFC-nya naik, maka yang ini dimasukkannya TFC yang 242 ya. Ini loh, yang ini. Paham nggak? Paham lah. Lalu untuk BEP unitnya juga sama.
Karena rumusnya TFC bagi P per VC, maka TFC-nya adalah 242 dibagi P. P itu price ya, harga. Harganya tuh dari mana? Harganya dari anggaran penjualan yang atas tadi. Ini loh. Ya. Oke, langsung ketemu. Nah, oke, saya lanjutkan ini ya. Kalau misal BEP sesudah rupiah dan juga unit, ini loh. Jika BEP sesudahnya itu lebih besar dari BEP sebelum, maka diperlukan skenario. Nih. Oke, saya lanjutkan ya. Karena BEP sesudah itu kan lebih besar daripada BEP rupiah sebelum, maka kalian perlu membuat skenario. Cara membuat skenario-nya terserah, setiap anak beda-beda ya, sesuai dengan yang diajarkan oleh dosen. Lalu jika volume penjualannya turun, ya tinggal kita turunkan aja. Kalau volumenya turun 10%, berarti 90% dikalikan dengan 800 unit. Oke, berarti yang berubah apa aja? Yang berubah ya total biaya variabel dan juga pendapatannya pasti berubah. Jadi kita harus menghitung ulang. Oke, baru kita hitung BEP sesudahnya berapa. Oke, karena BEP sesudah dan BEP sebelum adalah sama, maka tidak perlu dibuatkannya skenario. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya untuk evaluasi kinerja, kita disuruh membuat apakah tenaga perusahaan tersebut efisien atau efektif ya. Caranya dengan kalian membuat tabel sama yang diajarkan. Unit produksinya kan sebesar 800.000. Karena yang diminta ini biaya bahan baku ya. Evaluasi kinerja biaya bahan baku, maka kalian harus membuat bahan bakunya. SP itu standar penggunaan bahan baku. Ini semua ada di anggaran variabel. Oh, mohon maaf, anggaran biaya bahan baku. Oke. Anggarannya yang pertama 800 unit. Lalu SP-nya 5. Biaya bahan baku yang digunakan adalah 4 juta. Dari mana? Dari unit produksi dikali dengan SP. Harga belinya 50.000 sesuai yang dengan di anggaran biaya bahan baku. Lalu biaya bahan baku habis digunakan, ini BP yang digunakan dikali dengan harga beli. Oke, selanjutnya realisasi. Evaluasi kinerja manajemen dikeluarkan sebesar dengan volume penggunaan bahan baku adalah 5.000 unit dan volume produksi sebanyak 1 juta unit. Nih, ini kalian abaikan dulu karena ini kita masih belum. Oke, masukkan unit produksinya berapa? 1 juta ini di keterangan ini kan. SP-nya 5. Dikali ya, bahan baku yang digunakan 1 juta dikali 5. Setelah itu harga belinya, harga beli BB itu dengan cara ini ya. Karena ini loh yang diketahui. Di mana bahan baku dikeluarkan perusahaan sebesar 275.000 dengan penggunaan baku 5 juta. Berarti cara mencari harga belinya ya tinggal biaya bahan baku habis digunakan dibagi dengan biaya bahan baku digunakan. Oke, biar kita bisa mencari harga belinya. Setelah itu baru kita membuka ini anggaran fleksibel namanya. Anggaran fleksibel. Nih, realisasinya untuk unit produksi ambil dari realisasi. Lalu untuk harga ambil di SP ya. Oke, setelah itu dikali 1 juta dikali 5, hasilnya 5 juta. Harganya, harga beli kita ambil juga di anggaran. Oke. Nah, setelah itu baru 50.000 dikalikan dengan 5 juta. Adalah hasilnya sekian.
Oke, setelah kita menentukan anggaran fleksibel dan realisasi, ini kita hiraukan sekarang. Varians harga, cara mencari varians harga adalah harga aktual dikurangi harga anggaran dikali unit aktual atau Q aktual. Ya udah berarti kan harga aktualnya kan mana harga aktual? Ini toh 55.000 dikurangi dengan harga anggaran dikali dengan unit produksi aktual. Maka ketemu hasilnya 5 sekian. Untuk varians efisiensi juga gitu ya. Rumusnya volume bahan BB. Volume BB itu mana ini kan volume. Oh ini sorry. Volume BB kan 5 juta. Dikurangi dengan volume anggaran. Volume aktual dikurangi volume anggaran dikalikan dengan harga anggaran ini. Oh, ternyata hasilnya 0. Maka, apakah varian harga ini kesimpulannya apa? Kan kita membandingkan volume kan? Harga kan? Ya, kita lihat harganya mana harga ini. Oh, ternyata harganya dari anggarannya 50.000, ternyata yang realisasinya 55. Rugi nggak perusahaan? Rugi. Karena awalnya dia menganggarkan 50.000, ternyata yang terrealisasi hanya 55.000. Rugi. Berarti tidak memenuhi, oke? Kesimpulannya, perusahaan tersebut sudah bekerja secara efektif, namun belum efisien. Kenapa kok belum efisien? Ya mungkin ada hal-hal yang menyangkut volume ini. Kalian cari sendiri alasan-alasannya, oke? Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.